kita membuat daftar isi, maka nantinya akan muncul sama seperti ini. Bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Nah, bagaimana caranya agar bisa nyambung? Ya, agar bisa sambung di sini di panel. Perhatikan yang di panel di sini, di heading di sini, di navigasi. Di sini biar bisa sambung bab 1 pendahuluan, maka jangan menggunakan fungsi enter. Ya, jangan menggunakan fungsi enter. Lalu fungsi apa yang digunakan? Yang digunakan itu adalah fungsi. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Koca Bel. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa-nyapa teman-teman semua. Dan yang pastinya adalah kalau saya hadir, ya pasti selalu memberikan materi-materi yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Agar apa? Agar ya teman-teman tidak ketinggalan dengan materi-materi yang disajikan ya. Oke. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Puji Tuhan. Ya, dengan senang hati saya juga merasa bangga karena kabar dari teman-teman sehat, di mana dibuktikan dengan pertemuan malam hari ini. Ya, teman-teman semua, sebelum saya masuk ke materi, ya sebelum saya membahas terkait dengan apa kegiatan kita, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan mudah-mudahan nanti materi hari ini bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, jika teman-teman menggunakan laptop, agar kita mudah dalam prakteknya, karena kita langsung praktek, maka siapkan laptopnya. Jika menggunakan laptop Zoom-nya, maka bagikan layar laptop menjadi 2. Bagaimana cara baginya? Tekan tombol gambar Windows bersamaan dengan tanda panah ke kiri atau ke kanan. Ya, sehingga layarnya nanti akan dibagi menjadi 2. Setelah sudah dibagi menjadi 2, maka tekan lagi Windows, dan panah untuk mencari untuk mensisipkan terkait dengan Microsoft Word-nya. Ya. Baik ya. Jadi kegiatan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita men-setup terkait dengan Microsoft Word, mulai dari kita men-setup secara default terkait dengan jenis huruf, ukuran huruf, dan margin-margin yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah yang berhubungan dengan skripsi, dan juga nanti kita akan membahas bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Serta juga nanti kita akan mempelajari atau mempraktekkan terkait dengan fungsi yang berhubungan dengan print page dan print next page. Ya, nanti bagaimana caranya kita akan pelajari bersama-sama. Nah, untuk itu teman-teman apa sih kegunaan dari kegiatan ini? Yang pertama, kegunaannya itu adalah untuk membantu teman-teman dalam hal menulis karya ilmiah yang berupa proposal skripsi. Yang kedua adalah untuk membantu Bapak Ibu pembimbing dalam hal mengoreksi terkait dengan bagaimana teknis teman-teman dalam menulis. Ya. Sehingga saya bermaksud untuk berbagi ini adalah benar-benar untuk membantu teman-teman dan juga teman-teman pembimbing yang lain.
Nah, sehingga ya mau nanti untuk disimak bersama, jika ada kesulitan langsung bertanya ya, jika ada kesulitan langsung bertanya karena kita langsung praktek. Oke. Itu ya sembari saya menjelaskan, teman-teman juga membuka Microsoft Word untuk sama-sama kita mempraktek ya, biar nanti langsung jika ada menemukan kesulitan langsung bertanya. Oke, ya. Yang pertama, teman-teman, ya, yang pertama, ketika kita membuka sebuah Microsoft Word yang baru, pastinya itu adalah ada yang namanya itu adalah bawaan dari Microsoft Word, yang dimana terkait dengan apa? Terkait dengan yang pertama itu adalah jenis huruf yang sudah di setup secara default dari Microsoft Word, yaitu jenis huruf yang default itu adalah Calibri dengan ukurannya itu adalah pastinya 11. Dan marginnya itu adalah pastinya itu adalah margin pada posisi ya, posisi 1 ya, 11. Nah, bagaimana kita membuatnya itu adalah ya, adalah agar ketika kita membuka Microsoft Word itu langsung membentuk sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan ya kaidah dalam hal penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan proposal skripsi. Nah, untuk itu ya yang pertama adalah kita akan buka dulu tadi ya Microsoft Word. Yang kedua adalah kita men-setup dulu terkait dengan jenis huruf, ukuran huruf yang sesuai ya. Untuk ukuran huruf yang sesuai dengan kaidah yang berhubungan dengan penelitian atau proposal, pastinya adalah ukurannya itu adalah 12. Yang kedua adalah jenis huruf, yaitu adalah pastinya Times New Roman. Lalu yang berikutnya itu adalah marginnya, itu pastinya adalah ukurannya itu adalah 4:3:3 ya, adalah sebelah kiri 4, atasnya itu 4, kiri kanannya itu adalah 3, bawahnya 3. Nah, saya memberikan ada header. Header ini adalah ukurannya itu adalah berapa? Ukurannya itu adalah harus 4 cm. Dan di sebelah kiri yang sisi sebelah sini ya itu adalah 4 cm. Dan di sisi sebelah kanan itu adalah 3 cm. Di sisi bawah itu adalah 3 cm. Itu adalah aturan yang baku untuk dimanapun itu aturan yang sudah baku berkaitan dengan proposal ataupun skripsi ya, proposal ataupun skripsi. Nah, sehingga bagaimana kita mengaturnya agar bisa secara default ya, agar bisa secara default ketika kita sudah membuka Microsoft Word, pastinya langsung ya sesuai dengan yang kita sudah atur. Nah, yang pertama adalah ya kita mengklik yang ada ya di pojok kiri sebelah font ya, yang ada tulisan font, kita klik di situ atau bisa menggunakan Ctrl D, kita klik. Nah, di sini berbagai macam aturan. Nah, di sini kita mengatur yang pertama itu adalah fontnya apa yang kita gunakan atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Pastinya adalah Times New Roman. Kita mencari Times New Roman ya. Kita cari apa? Ukur apa? Jenis huruf Times New Roman. Baik. Habis itu ya pastinya adalah regular. Ya, di kolom regular ini adalah diposisikan di regular. Habis itu di size-nya, ukuran hurufnya adalah kita pindah ke 12. Oke, setelah itu di font color-nya itu adalah pastikan itu adalah otomatis ya. Di underline-nya adalah kosong ya. Setelah itu yang efeknya tidak perlu dicentang. Setelah itu semua maka kita langsung kita pindah ke advance ya. Kita pindah ke advance. Nah, di advance apa yang perlu kita rubah? Yang di advance tidak perlu kita rubah karena sudah sesuai. Nah, tinggal selanjutnya adalah setelah kita mengklik semua yang atas ini, kita jangan diklik OK, tapi klik set as default. Ya, kita klik set as default. Habis itu dia katakan di sini komentarnya adalah this document only atau all dokumen yang ada di komputer kita.
maka kita pakai aja adalah this, ya, this document only. Kalau mau semua, kita klik yang all document this, maka kita klik OK. Nah, untuk ukuran huruf, ya, untuk ukuran huruf, ya, sudah ya. Setelah itu, maka ya di paragraf tidak perlu, ya, tidak perlu kita rubah. Kalau mau dirubah paragrafnya itu adalah before, after, ya kita rubah, biarkan dia adalah ke 8 bit, ya, ke 8 bit, ya, tetap sesuai aja. Kita rubah yang di bagian sini margin. Berapa sih margin yang diinginkan atau yang diaturkan? Marginnya adalah, maka kita klik di bagian payload, ya, kita klik di payload, maka di sini ya dirubah ke aturan yang sesuai, ya. Aturannya sesuai berapa? Aturannya itu adalah topnya itu adalah 4, ya. Habis itu ya, habis itu bottomnya berapa? Bottomnya adalah 3. Habis itu liftnya berapa? Liftnya adalah 4. Right-nya berapa? Right-nya adalah 3. Setelah itu ya, setelah itu kita langsung juga klik set as default, ya. Klik default, maka sudah berubah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kertas. Hati-hati juga pemilihan kertas. Ya, pemilihan kertas itu, kertas yang digunakan itu adalah pastinya kita klik yang size, kita menggunakan ukuran, ya, ukuran yang ditentukan itu adalah 21 cm kali 29,7. Kita pastikan di situ ya. A4 21 kali 29,7. Ya. Ini yang sudah sesuai dan ya sudah mengikuti aturan yang berlaku. Habis itu ya di bagian orientasinya itu adalah pastikan itu adalah ya jangan landscape tapi ya portrait ini ya ini sudah sesuai. Nah, setelah ini ya maka ya ketika nanti kita membuka yang namanya Microsoft pasti sudah sesuai dengan yang kita gunakan tadi. Nah, setelah kita setup ini, apalagi yang perlu kita harus setup? Apalagi yang perlu kita harus setup? Yang perlu kita harus setup adalah terkait dengan apa? Terkait dengan yang namanya itu adalah panel. Ya, ada yang namanya panel. Ya, panel di sini adalah kita bisa menggunakan klik, ya, klik yang di posisi ya, posisi view. Ya, sorry ya, klik view, habis itu centang yang ada navigasi panel, ya, klik di sini, ini dicentang, ya, maka akan berfungsi ya, akan model seperti yang tampil di monitor teman-teman. Jika teman-teman langkahnya sudah sesuai, pasti akan seperti ini. Pertanyaannya adalah, Pak, gunanya untuk apa ini? Ya, gunanya apa kita mengaktifkan atau kita mencentang ya, memberi centang pada navigasi? Gunanya adalah untuk memudah kita dalam hal mencari ya, mencari topik apa yang mau kita koreksi atau topik mana yang mau kita baca. Misalnya kita mau cari di bab 1 atau di bab 2, topiknya apa? Ya, tidak perlu kita men-scroll ke bawah sampai mentok. Maka ya karena kita sudah mengaktifkan navigasi panel di sini, pasti nanti akan muncul semua di sini. Ini yang namanya nanti akan muncul semua terkait dengan mulai dari ya bab, mulai dari bab, subbab, anak bab. Maka nanti akan muncul semua di sini. Nah, bagaimana agar bisa muncul semua di sini? Nah, untuk muncul di sini maka ya ada langkah lain juga yang perlu kita kerjakan. Apa itu langkahnya? Maka langkah berikutnya adalah kembali ke home. Ya, kita kembali lagi ke home. Oke. Pada saat kita kembali ke home, perhatikan yang ada di sebelah style. Oke, di sini ada tulis style, yang dimana di situ atas itu ada ABC normal, ABC no spasi, ada AB ABC heading 1, heading 2. Ya, heading 1, heading 2. Nah, apa gunanya ini? Gunanya ini panel ini yang memudahkan kita untuk mencari ya mau kita koreksi di halaman berapa atau mau kita koreksi di subbab berapa atau bab berapa. Nah, bagaimana kita men-setupnya ya? Maka di sini kalau bawahannya itu adalah pastinya itu adalah akan berwarna seperti ini semua. Nah, maka ya aturannya itu adalah untuk bab 1 ya, untuk bab 1 itu kita menggunakan yang namanya heading 1 untuk bab ya, untuk bab. Semua bab itu menggunakan heading 1.
Untuk anak subbab, ya, pas subbabnya itu misalnya bab 1, habis itu 1.1, itu menggunakan apa? Menggunakan heading 2. Habis itu apa lagi? Ya, ada anak sub, ya, 1.1.1, yaitu bisa kita menggunakan heading 2 gitu kan ya. Kita klik yang anak panah ke bawah sini, ya. Kalau tidak ada, nanti kita bisa tambahkan. Bagaimana tambahnya? Akan saya ya praktekkan, ya, dan kita pelajari bersama. Nah, saya akan mau ya mencoba untuk bagaimana kita membentuk heading. Nah, sebelum kita membentuk heading ya, biar nanti saya kerjanya kita prakteknya langsung ya sampai ke belakang, maka ya selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan fungsi ada di sini. Klik lagi di Paylog. Di sini ada yang namanya breaks ya. Ada break. Nah, kegunaan untuk break ini apa? Break ini adalah untuk memindahkan halaman satu ke halaman yang lain atau untuk membuka halaman baru. Nah, seringkali itu kita salah. Untuk memindah ke halaman baru kita menggunakan fungsi enter. Enter sampai menemu halaman baru. Padahal sebetulnya itu adalah akan membuat kita repot. Karena apa? Kalau kita menambah lagi ya tulisan di halaman sebelumnya, pasti nanti di halaman di bawah itu pasti berubah. Pasti halaman ke bawahnya itu pasti berubah ya di halaman 2. Ya, ini masih halaman 1 ya. Pasti kalau misalnya kita menggunakan fungsi enter seperti ini, ya, pasti akan berubah nanti pada posisi halaman 2. Nah, bagaimana kita merubah atau kita membentuk ya semua tools yang sudah disediakan oleh Microsoft Windows ya. Khususnya adalah Word. Maka kita manfaatkan tools itu breaks. Nah, di sini kita klik. Di sini kita berbagai macam pilihan. Ya, di page breaks itu ada page, ada columns, ada text briefing, ada juga ya yang terkait dengan session breaks, ada next page, continuous, sampai dengan yang lain-lainnya. Nah, lalu apa yang perlu kita gunakan ya, atau apa yang kita manfaatkan dari tools breaks ini? Yang kita manfaatkan itu adalah hanya page. Ya, pertama yaitu break page, yaitu yang page. Yang kedua, apalagi yang perlu kita manfaatkan dari ini? Yang kedua adalah break page, itu adalah di bagian session break di next page. Nah, apa sih kegunaannya ini? Ya, kalau yang page breaks ini adalah untuk memindahkan ke halaman berikutnya, ya. Atau juga ya ada cara lain ya, cara lain untuk memindah ke halaman berikutnya. Agar kita tidak tekan enter sampai ke halaman berikutnya, maka cara lainnya adalah tekan Ctrl Enter. Ya, tekan Ctrl Enter untuk memindah ke halaman berikutnya. Nah, kalau yang next page ya khususnya itu adalah di session break next page ini fungsinya adalah untuk memindah ke halaman baru ya, ke halaman baru yang kita butuhkan ya, yang dimana ya ketika kita menggunakan fungsi session break next page ini adalah maka kita memberhentikan halaman pertama atau memisahkan halaman pertama dengan halaman berikutnya. Yang artinya apa? Yang artinya kalau kita mau merubah apapun di halaman pertama, misalnya kita merubah ukuran huruf, merubah marginnya, ya, merubah margin atau merubah orientasi kertasnya, mungkin yang dari potret pindah ke landscape, maka kita fungsikan yang namanya atau gunakan session break next page. Ya, session break next page. Oke, ya. Diingat-ingat ya, fungsi tadi dari yang pertama tadi break page sama session break. Kalau break page berarti kita pindah ke halaman berikutnya, tapi tidak bisa merubah margin. Pastinya adalah tetap sesuai dengan margin yang pertama. Tapi kalau yang session break, maka di sini adalah kita akan bisa merubah di halaman kedua itu untuk margin atau terkait dengan orientasi kertasnya ya, dari potret pindah ke landscape, maka tidak akan merubah, itu kan ya, tidak akan merubah. Nah, maka ya karena untuk teorinya sedikit ya, maka kita langsung ke prakteknya ya. Saya coba untuk praktek dulu yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan breaks ya. Kalau kita ya
Di sini saya tulis biasanya adalah biasanya itu adalah terkait dengan cover cover. Nah, untuk memudahkan kita dalam hal nanti pemberian nomor, maka halaman pertama itu adalah untuk cover luar saya tulis cover luar cover luar Di sini kita harus menggunakan apa? Kita harus menggunakan satu fungsi dari payload ini layout ini adalah breaks yang session break. Kita menggunakan fungsi yang session break untuk mempermudah kita dalam hal pemberian nomor nantinya. Nah, bagaimana tadi session break? Maka kita pastikan di belakangnya tulis di belakang tulis R atau kita enter sekali, maka kita klik di sini adalah session break next page. Dia akan pindah langsung ke halaman kedua. Halaman kedua ini biasanya adalah atau sesuai dengan aturan itu pastinya adalah cover dalam. Cover dalam. Nah, dari cover dalam ini nyambung ini jadi satu dengan apa? Jadi satu dengan mulai dari pengesahan, habis itu kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel sampai dengan nanti kata pengantar habis itu juga nanti ada abstrak habis itu juga ada kalau misalnya ada yang namanya ucapan terima kasih biasanya seperti itu Nah, ketika kita sudah menggunakan fungsi tadi adalah session break, maka bagaimana kita mengetahui bahwa session break ini sudah aktif? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Untuk bisa kita mengetahui bahwa session break-nya sudah aktif, maka kita klik di luar dari tulis cover ini di header. Kita klik aja di sini, double klik. Maka di sini kita akan melihat di sini ada tulis session 1 untuk cover luar, habis itu session kedua adalah untuk cover dalam. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyak yang perlu kita berhentikan atau berapa session yang perlu kita kerjakan. Yang perlu kita kerjakan itu adalah yang pertama adalah session 1 untuk cover luar, session 2 adalah cover dalam berkaitan dengan sampai dengan daftar tabel. Untuk yang berikutnya mulai dari isi mulai dari isi bab 1 di bab 1 kita bentuk lagi terkait dengan session ketiga. Bab baru kita bentuk session lagi, bab baru session lagi. Kenapa dibuat seperti itu? Karena setiap bab pastinya ada pengaturan terkait dengan cara penulisan nomor. Nomor apa? Nomor halaman. Nomor halaman. Karena nomor halaman itu ada yang di bawah, ada yang di kanan atas. Ada yang di bawah, ada yang di kanan atas. Nah, sehingga kesulitan teman-teman saya sudah hampir selama saya mengajar menjadi bukan lagi menjadi pembimbing, tapi biasanya saya sebagai tukang edit yang dimana teman-teman itu selalu kerepotan dalam hal pemberian nomor halaman. Pasti selalu saya benarkan terkait dengan bagaimana caranya pemberian halaman. Nah, sehingga malam hari ini agar nanti teman-teman tidak kesulitan lagi dalam hal pemberian nomor halaman, karena kalau yang berhubungan di depan, yang berhubungan di cover dalam ini sampai dengan daftar tabel, pasti nomor halamannya di bawah. Di tengah bawah. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan nomor angka Romawi. Bukan nomor 1, 2, 3, tapi nomor angka Romawi. Di tengah sini. Kalau mulai dari isi bab 1 pasti nomornya sudah akurnya berbeda. Halaman bab itu di bawah, yang lainnya di atas, dan nanti lain sebagainya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, sampai di sini dulu sampai di sini dulu. Artinya kalau sudah seperti ini sudah membentuk session kedua. Kita sudah membentuk 2 session, ada yang untuk cover dalam dan daftar isi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman, terkait dengan ukuran huruf yang berhubungan dengan judul, ingat-ingat ini juga seringkali saya coret yang berkaitan dengan ukuran huruf dan spasi yang digunakan, spasi yang digunakan. Untuk terkait dengan isi, terkait dengan isi proposal mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Spasi yang digunakan itu adalah 2. Spasinya adalah 2.
Nah, bagaimana untuk covernya? Ya, cover depan, cover luar sama cover dalam. Untuk cover luar sama cover dalam, spasinya yang digunakan itu adalah bukan 2, tapi 1,5. Oke, spasinya adalah 1,5. Yang berikutnya adalah ukuran huruf untuk judul. Nah, untuk judul yang berhubungan dengan cover luar dan cover dalam, judulnya itu adalah ukuran hurufnya itu bukan 12, tapi ukurannya adalah 14. Ukurannya adalah 14. Ya, spasinya berapa? Spasinya tadi adalah 1,5 spasi. Yang lain adalah spasinya 2. Oke, maka saya coba dulu ya. Saya akan memberikan ya tulis judul pengaruh minat baca terhadap prestasi. Nah, ya sederhana. Nah, ini yang namanya judul. Judul ini ukurannya berapa? Tadi ukurannya berapa? Ukurannya 12. 14. Karena kita sudah men-setup tadi default ukuran hurufnya 12, maka kalau yang judul ini kita atur manual. Ya, kita ganti 12 dengan di bold. Dan spasinya itu adalah 1,5, bukan 2. Oke. Di spasi juga seringkali itu adalah saya menemukan adanya penambahan. Penambahan apa itu? Ya, kalau spasinya 2 ada tambahan terkait dengan edisional, ya, edisional. Lupa ya, kok ada edisional? Ya, ada. Ya, contohnya ini, ya. Kalau kita enter, maka spasi 1,5 itu ya tidak 1,5 tapi ada tambahan sekian senti lagi, ya, atau sekian mili, ya, sekian mili. Ya. Ini saya tulis ya skripsi ya. Ini saya atur center. Nah, di sini adalah teman-teman, kalau ya ini kan sudah spasi, apa 1,5? Apakah 1,5 ini benar? Ya, apakah ini benar-benar 1,5? Ini tadi sudah saya atur 1,5. Apa ini benar 1,5? Ada yang bisa? Atau ada yang sudah dipraktekkan? Apa benar 1,5 ini? Jarak antara pengaruh minat baca terhadap prestasi. Di bawah di baris keduanya adalah skripsi. Apakah ini benar 1,5? Tidak. Nah, ini jaraknya ini adalah tidak 1,5. Kenapa tidak lagi? Itu adalah terkait dengan edisional. Di mana tuh posisi edisional? Di bagian di bawah itu ada tulis line spasi optimis, ya. Di bawah di sini ada edisional, ADD spasi before paragraph, dan di sini ada tulis di sini remove spasi after paragraph. Nah, apa yang kita perlu perhatikan? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah agar ya spasi yang kita gunakan itu adalah yang kita terapkan itu 1,5 itu benar-benar 1,5, maka di sini pastikan, ingat ya. Pastikan yang di sini itu tulisannya semuanya itu adalah ADD atau additional spasi before paragraph dan additional spasi after paragraph. Nah, ini di sini ada tulis remove, yang artinya kalau ditulisnya di sini adalah munculnya adalah remove, artinya edisionalnya itu adalah aktif. Berarti ya selain spasi 1,5 ada tambahan lagi. Nah, kita akan lihat di sini ya. Kalau kita di sini kita aktifkan ya edisionalnya, maka di sini akan berubah, jaraknya jadi rubah. Oke, maka di sini kita klik untuk mengaktifkan edisional, untuk menonaktifkan ya, untuk menonaktifkan edisional kita klik. Nah, isinya adalah 1,5. Nah, sehingga untuk memastikan ini adalah sudah tulisannya itu adalah edisional ADD spasi before paragraph. Habis itu tambahan spasi setelah paragraf dan sebelum paragraf. Kalau di sini tulisannya adalah remove, maka itu kondisi edisionalnya aktif, maka kita harus nonaktifkan. Apakah bisa kita setup terkait dengan untuk default setup default? Bisa, kita klik di sini ya. Kita cari di sini adalah line spasi break. Kok nggak muncul di sini? Yes. Ini
Ya, di sini ada tulis before ya, before after. Di sini kita pastikan spasinya itu adalah 0 pit ya. Kita pastikan 0 pit ya. Jangan auto. Di sini afternya juga kita pastikan adalah 0 pit. Ya, kita pastikan adalah spacing before after kita pastikan adalah 0 pit. Jangan auto. Kita pastikan adalah 0 pit dan afternya juga 0 pit. Habis itu kita set as default, diklik di sini. Ya. Ya, biar nanti ya kalau kita buka lagi itu tidak aktif sendiri ya. Oke, sudah. Setelah itu ini ukurannya adalah 12 14 ya. Selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan terkait dengan bagaimana tadi memanfaatkan terkait dengan heading yang panel sebelah sini. Perhatikan ya. Yang kiri yang tadi sudah aktifkan kita centang yang navigasi ya. Maka untuk ini untuk cover depan ya, untuk cover depan atau cover luar kita tidak perlu mengaktifkan terkait dengan panelnya ya. Kita tidak perlu mengaktifkan ini. Kita mulai di cover dalam. Nah, di sini ya. Ini cover. Oke. Nah, di sini ya kita sudah masuk kepada ya terkait dengan membentuk sebuah panel. Nah, membentuk sebuah panel di sini untuk cover karena ini judul, maka kita gunakan yang namanya heading 1. Bagaimana kita membuat heading 1? Maka kalau kita klik langsung ini heading 1 ya, kita klik heading 1, pasti dia warnanya seperti ini. Ya. Warnanya adalah tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu warnanya hitam, ya, jenis hurufnya adalah Time News, ukurannya 14. Dan setelah kita klik di sini, pastinya langsung di panel di sini sudah muncul. Ya, di sini sudah muncul. Ya, tapi ya perhatikan teman-teman ya, di cover di sini, cover dalam di sini, jangan kita membentuk panelnya itu atau headingnya itu adalah di judul. Tapi di mana? Tapi di yang tulisan skripsinya. Kita heading di skripsinya. Nah, heading di sini. Maka pindah ya. Oke. Nah, loh Pak, itu kan hurufnya tidak sesuai, jurus warnanya juga tidak sesuai. Maka apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ya, yang perlu kita lakukan adalah kita mengaktifkan dulu atau kita merubah terkait dengan jenis huruf yang ada di heading 1 dan juga nanti heading yang lain untuk membentuk panel ya dan juga sesuai dengan jenis huruf yang kita inginkan. Maka di sini adalah di heading 1 kita klik kanan. Ya. Kita klik kanan di heading 1. Lalu kita klik di modify. Ya, kita klik modify, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita setup. Di sini kita rubah. Ya, jangan rubah manual karena nanti kalau rubah manual, setiap kali kita membuat atau mengklik heading 1 pasti nanti ya kembali ke awal, kita buat lagi ya. Maka di sini kita langsung rubah ya. Rubahnya apa? Mulai dari yang pertama adalah fontnya. Fontnya kita rubah ke Time News. Time News ukuran hurufnya berapa untuk ya judul atau yang untuk heading 1 ukurannya adalah khusus untuk ya yang ukuran 14 itu adalah hanya untuk cover dan untuk bab ya untuk isi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5 itu ukurannya 12. Maka lebih baik untuk heading 1 kita pastikan ukurannya adalah 12 aja. Ukuran 12. Habis itu apa lagi? Ya, belum warnanya kan masih warna biru. Ya, maka kita rubah di sini. Dirubah ke automatic. Kita klik automatic. Setelah itu ada lagi yang perlu kita rubah. Oh, tidak ada karena sudah center. Di sini spasinya juga sudah 1,5. Apakah di bold? Ya, pastinya adalah setiap judul itu pasti di bold, ya, ditebalkan. Maka kita klik ini tebal. Setelah itu kita klik OK. Ya. Di sini langsung berubah ketika kita klik yang skripsi ini adalah untuk heading 1, kita klik heading 1, dia langsung berubah ke bold. Dan jenis hurufnya juga sudah Time News, ukuran juga 12. Oke, itu untuk heading 1. Nah, sekarang ya ini kan untuk cover ya, untuk cover dalam. Nah, habis itu ada yang namanya pengesahan. Nah, di pengesahan ini ya, di pengesahan itu ya pastinya adalah masih dalam bagian cover dalam ya. Maka kita langsung di sini adalah Ctrl Enter ya untuk memindahkan ke halaman berikutnya. Kalau enggak Ctrl Enter maka kita klik Pay Layout
kita klik breaks, klik page breaks. Ya, kita klik yang page ini, kita klik maka dia akan pindah ke bawah. Ya. Oke, pastinya adalah pindah ke sini. Di sini adalah pengesahan. Kita tulis saja dulu ya, pengesahan. Habis itu apa lagi ya? Karena ini sudah kita atur yang di atas itu pasti dia sudah membentuk langsung ke heading 1. Ya, sudah bentuk heading 1. Habis itu ya setelah pengesahan pastinya ada kita langsung ke kata pengantar atau ke daftar isi aja lah ya. Kita ke daftar isi ya. Kita kontrol ya, kontrol enter. Kita enter dulu, habis itu kita kontrol enter. Di sini daftar ya, daftar isi. Otomatis maka kita klik heading 1 ya. Isi juga sudah muncul, maka ini bagian luar ya. Maka saya langsung masuk ke bagian inti ya, ke bagian inti. Di bagian inti adalah mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan bab 5. Maka saya pindahkan lagi ya, kita buat lagi session break yang ketiga ya, untuk memisahkan antara ya bagian luar dengan bagian inti, yaitu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 ya. Saya buat session baru lagi ya untuk membuat bab 1 ya. Saya klik pelot ya, dari situ session break next page ya. Ini saya enter 1 dulu, habis itu saya klik break. Sudah pindah nih ya, sudah pindah ke halaman berikutnya. Di halaman berikut di bagian inti maka kita tulis bab 1 ya. Bab satunya apa? Apakah bisa menggunakan angka? Ya, untuk bab 1 menggunakan 1 Romawi, bukan 1 angka, tapi 1 Romawi. Ya, saya tulis di sini adalah pendahuluan. Ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 kita masuk, kita klik lagi heading ya untuk bab 1 karena ini adalah bagian dari ya bab utama, maka diklik heading 1. Nah, apakah ini sudah benar? Karena untuk penulisan adalah bab 1-nya di atas, pendahulunya di bawah. Nah, seperti ini. Oke. Ya, saya ulangi kembali, kita enter 1 seperti ini. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita menggunakan fungsi enter ya, fungsi enter untuk memisahkan antara tulisan bab 1 dengan pendahuluan untuk pindah ke baris kedua, maka di sini di panel di headingnya itu ada muncul 2. Yang artinya nanti adalah ketika kita membuat daftar isi, maka nantinya akan muncul sama seperti ini. Bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Nah, bagaimana caranya agar bisa nyambung? Ya, agar bisa sambung di sini di panel. Perhatikan yang di panel di sini, di heading di sini, di navigasi. Di sini biar bisa sambung bab 1 pendahuluan, maka jangan menggunakan fungsi enter. Ya, jangan menggunakan fungsi enter. Lalu fungsi apa yang digunakan? Yang digunakan itu adalah fungsi shift enter, ya, tombol shift lalu enter. Fungsi shift ya, tombol shift dan enter. Oke. Sudah bisa? Nah, maka ya Mas, ya Mbak Nur. Iya Pak, sudah bisa. Sudah ya. Untuk memisahkan ya, sehingga ketika kita memisahkan antara tulisan bab 1 dengan pendahuluan, kita tekan shift lalu enter, maka di sini tidak berubah di panel. Dia akan tulisannya tetap nyambung, tapi di posisi di sini adalah tulisannya itu adalah berurut. Di atas tulis bab 1, habis itu pendahuluan. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita setup lagi yang berkaitan dengan subbab, yaitu 1.1 untuk apa? Untuk terkait dengan latar belakang. Oke, 1 titik latar belakang. Ya. Sorry. Nah. Oke. Nah, teman-teman ya, yang perlu diperhatikan adalah yang sering kali salah juga itu adalah terkait dengan cara penulisan untuk pemberian nomor untuk latar tulisan latar belakang masalah dan yang lain-lain. Untuk penulisan nomor yang berkaitan dengan ya subbab itu tulisannya itu adalah misalnya di sini adalah latar belakang ya,
latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah. Maka di sini adalah tulisannya itu adalah bukan 1.1 titik. Oke. Saya ulangi kembali adalah bukan 1.1 titik. Apa? 1.1 ya, 1 titik ya, 1.1 titik. Nah, bukan seperti ini. Yang benar itu adalah ya, yang benar itu adalah 1 ya, untuk penulisan subbab 1.1 spasi. Ya, tidak lagi diberi titik setelah satu yang kedua. Nah, ini adalah untuk subbab. Lalu bagaimana untuk anak subbab? Ya, anak subbab. Anak subbab ya, ada, kita bentuk lagi anak subbab ya, 1 ya. 1 titik ya. 1.1 titik 1. Misalnya pengertian. Ya. Oke. Nah, aturan yang benar adalah terkait dengan pengurutan di sini adalah pada saat kita membentuk anak subbab, ingat ya, yang 1.1 latar belakang masalah itu adalah namanya subbab, 1.1 itu adalah anak subbab. Kalau di tempat kita itu adalah untuk terkait dengan penomoran itu hanya dibatasi 3 digit. Ya, dibatasi 3 digit, yaitu dibatasi hanya 1.1.1. Tidak ada lagi yang terkait dengan 1.1.1.1. Ya, di kita di Gresik ya, kita hanya batas pada apa? Pada 3 digit, yaitu ya, untuk penomoran. Nah, yang benar itulah apakah sudah seperti ini? Yang benar itu adalah penulisan untuk anak subbab itu adalah angka 1 yang pertama, saya ulang kembali, angka 1 yang pertama harus lurus dengan angka 1 pada anak, pada subbab, ya. Angka 1 yang terakhir di anak di subbab. Jadi angka 1 ini, ya, angka 1 yang depan ini harus lurus dengan angka 1 yang di belakang, ya, di belakang di subbab. Lurusnya seperti ini, ya. Sebentar, ini saya geser. Nah, kita coba geser dulu yang ini ke sini. Kita pastikan sudah lurus. Oke. Nah, kita geser lagi karena belum lurus, kita geserkan di sini. Ya. Apakah ini terlalu jauh? Yes. Ini oke ke sini. Nah, seperti ini. Ya. Yang benar itu adalah seperti ini. Jadi lurus ya, jadi nanti geser lagi ke bawah gitu kan ya. Jika misalnya 4 digit gitu kan ya, pastinya nanti juga gesernya lagi seperti ini, 1.1.1 ya, misalnya rumus. Ya, rumus gitu kan ya. Maka ini digeser lagi ya, harus lurus dengan angka 1 yang terakhir ya. Digeser lagi ke sini. Oke. Ya, sehingga dia akan membentuk terus ke bawah, nanti sampai bawah, kalau banyak digitnya itu sampai bawah habis gitu kan ya, sampai bawah tuh habis. Nah, kalau kita mau melihat di sini itu kan pasti seperti ini ya. Kita klik yang di paragraf itu yang ada penomoran itu, yang bukan yang penomoran yang di tengah tapi penomoran yang pojok ya. Di sini kita perhatikan, yang seharusnya itu yang benar tuh seperti ini. Jadi miring ke bawah seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, semakin banyak digitnya semakin ke dalam, semakin ke kanan, sehingga ya di tempat kita di Gresik agar tidak terlalu membuang kertas, maka kita batasi adalah hanya batas di 3 digit, hanya batas di berapa? 3 digit. Oke, sampai di sini dulu. Nah, lalu ya tadi saya katakan adalah subbab itu adalah kita membentuk terkait dengan panel, ya. Maka di sini untuk subbab kita bentuk heading 2, ya. Kerjanya bagaimana? Kerjanya sama. Di heading 2 ini kita klik kanan sama modify. Itu kita rubah dulu ya. Jenis hurufnya, ukuran hurufnya kita rubah ke 12 ya. Ini kita rubah semua. Kita pindah ke jangan di center tapi di sini ya. Pindah, habis itu kita klik di sini. Oke, maka kita bisa rubah sini. Nah, Pak ya, bagaimana kita membentuk nomornya? Ya, membentuk nomornya. Ya, biasanya kan tulis manual seperti ini ya. Ya. Nah, agar ini kita bisa ngatur di sini ya. Kita ngatur ya, sebentar. Nih, saya kembali lagi. Di sini langsung di
heading 2 ini kita langsung atur. Kita klik lagi di modify, habis itu ya, di sini kita klik format, ya, klik format, habis itu klik di sini ada numbering, ya, kita klik numbering, habis itu kita pilih yang bagian mana, ya, kita cari, oh ya, kita menggunakan, karena kita 3 digit, ya, karena 3 digit, maka kita cari, oh ini ada 3 digit, maka kita klik yang 3 digit ini, ya, ada 1.11, kita klik yang 3 digit, lalu kita oke, ya, sudah membentuk sendiri, habis itu kita klik di sini, ya, oke, ya, maka sudah terbentuk sendiri, ya, kita langsung setup di sana, modify, kita mau bentuk sendiri gitu kan ya, kita mau buat sendiri, kita langsung di sini ya, di numbering, yang sudah ada nih tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa menggunakan klik tombol ya, define new number format, kita klik di sini, kita rubah ya, berapa digit ya, misalnya di sini kita cuma hapus saja satunya, misalnya cuma 2 digit ya, kita hapus di sini ya, karena anak subbab hanya cuma 1 di, untuk heading 2 itu pastinya adalah 2 digit ya, 1.1. Nah, habis itu number style-nya apa? Number style-nya tetap pada posisi 1, 2, dan 3. Jangan rubah ke apa? Rubah ke yang berkaitan dengan angka Romawi. Fontnya apa? Fontnya ya cari yang Times News. Ya. Habis itu regular, bulan huruf 12, habis itu oke. Setelah itu ya, oke. Next. Oke. Nah, udah rubah ya, heading 2, 1.1. Habis itu ya, kan ada anak sub, ya, anak subbab. Anak subbab juga kita buat, ya. Kita buat lagi ya, pengertian itu, heading 3, terus kita klik kanan, klik modify, lalu ya, kita rubah lagi, kerjanya sama ya, kerja yang sama, habis itu news 12, oke, kita format ya, kita ngambil numbering, kita buat yang baru ya, di sini kita tambah lagi 1 ya, habis itu oke, habis itu oke, maka sudah oke ya. Selanjutnya adalah ya, kalau kita nanti ya, ini kan pengertian ya, misalnya di bawah sini itu biasanya itu adalah ya latar belakang. Kita memulai untuk menulis paragraf pertama. Dalam hal menulis paragraf pertama, maka kita ya, bagaimana pengaturannya kita tulis dulu di sini ya, masalah ya, dulu ya, sampai membentuk sebuah paragraf. Nah, oke. Ini saya nah, oke. Nah, untuk membuat bentuk paragraf ya, seringkali juga itu salahnya pasti langsung gini ya. Berapa ketukan ya, hitungannya itu adalah untuk paragraf itu adalah ketukannya itu adalah 7 ketukan. Kalau 7 ketukan itu setara dengan ya, tab itu adalah setara dengan 1,5 cm. Ya. 1,5 cm. Nah, bagaimana pengaturannya? Pengaturannya itu adalah, apakah ini sudah benar ya? Pengaturannya itu adalah sesuai dengan pengaturan atau buku yang kita gunakan di kampus. Maka untuk penulisan ini, maka yang M di baris kedua ini ya, yang baris kedua huruf M itu harus lurus dengan huruf L pada latar penulisan latar belakang. Kita geser nih, geser ke sini. Nah, ini sudah penulisannya sesuai ya, bukan seperti yang pertama tadi, bukan seperti ini ya. Ini yang perlu diperhatikan ya, bukan seperti ini, tapi ya seperti yang ini. Jadi huruf pertama pada baris kedua itu lurus dengan huruf pertama pada subbab atau anak subbab ya. Begitu juga kalau misalnya di anak subbab sama seperti ini ya, pastinya adalah M di baris kedua ini lurus dengan huruf P. Oke ya. Nah sekarang itu bab 1 ya. Yang berikutnya itu adalah ya, yang berikutnya pasti ada juga bab 2 ya. Ini saya ganti ya. Saya ganti bab 1 itu kan ada perumusan masalah ya. Perumusan masalah. Ya, rumusan masalah saya ganti ke heading 2. Oke. 2.1. Oke. Habis itu ada lagi tujuan penelitian dan lain sebagainya. Maka yang berikutnya adalah saya coba membentuk lagi satu bab lagi, yaitu bab 2 ya. Bab 2.
Untuk bentuk bab 2, maka sama, kita harus break dulu ya. Kita harus breakkan. Kita klik session break. Kita tulis bab 2. Ya, saya nanti akan memberikan sampai di bab 2 ya. Bab 2. Bab 2 itu apa? Landasan teori. Landasan teori. Ya, maka ini saya enter dulu ya. Habis itu yang ini kita klik hidden 1. Setelah itu kita pindahkan tulis landasan teorinya di baris kedua dengan cara shift enter. Ya. Habis itu ya kita akan membentuk 2 titik ya, 2 titik 1. Misalnya teori mikro. Nah, kita klik ini hidden 2. Nah, penomorannya seperti karena sudah berubah ya, karena tadi ngikutnya atas ya, maka penomoran di sini kan dia terpengaruh dengan yang di halaman ini. Ya, ini kita rubah, kita klik matikan di sini, habis itu klik 2 kali ya. Maka kita klik di sini, habis itu change level list ya, sudah oke ya. Ini 2 sudah oke, kita cek dulu di sini. Ya, ini kita rubah di sini. Di sini ya. Di sini kita rubah set number value. Nah, set number value di sini kita ganti ya. Saya ulangi kembali. Dan 2 pasti pindahnya titik 1 ya. Ini seharusnya 1.2 ya, 1.2 bukan 2.1, sorry. Terus di sini kita klik yang ini. Nah, kita centang advance. Yang satu depan tidak perlu rubah, yang belakangnya kita rubah menjadi 2. Oke, sudah pindah. Nah, sekarang yang bawah ini jadi 2.1 ya. Untuk ganti yang rumusan ini menjadi 1.2, saya ulangi kembali di sini ya. Klik yang ada nomor yang tanda segitiganya, ada nomor untuk set value ya, set number value. Klik ya. Habis itu tadi kan posisi gini, kita klik yang continue form ini. Habis itu kita centang yang advance. Habis itu kita rubah, jangan rubah yang di depannya, tapi rubah yang di belakang. Ya, begitu juga nanti 1.3. 1.3 kita rubahnya di sini. Oke, saya lanjut ya. Di sini 2.2. Ya, 2.2 itu biasanya adalah kerangka pikir. Sorry, penelitian terdahulu. Oke. Ini rubah ke sini ke heading 2. Nah. Klik oke. Geser pasti. Ini kalau ini harus digeser. Oke. Di sini ya, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, pada saat kita menulis penelitian terdahulu itu kan kita membuat sebuah tabel ya. Kita membutuhkan tabel yang dimana ya kalau kita menggunakan potret seperti ini nanti nggak cukup. Nah, bagaimana ya caranya itu tabel itu kita membuat dalam bentuk landscape. Ya, kita membentuk landscape. Kalau kita membentuk landscape, maka untuk 2.2 penelitian terdahulu ini kita membentuk sebuah season baru. Ya, kita pindah ke season berikutnya, season yang keempat. Nah, di sini teman-teman, ini tadi fungsinya itu adalah ya season ini fungsinya yang di penelitian dahulu ya, tabel penelitian terdahulu. Bukan berapa tabel. Sorry. Oke, ini di bawah ya tabel. Nah, kalau kita seperti ini kan nanti nggak cukup membentuk season di sini. Ini kita rubah ke apa? Rubah ke landscape. Ya, rubah ke model landscape. Maka ya kita akan melihat apakah yang di atas berpengaruh. Ya, yang di season berikutnya itu adalah tetap potret yang di dalam marginnya. Penting ya cukup gitu kan ya, jadi tidak mengikuti, tapi yang jelas adalah yang atas ini, yang atasnya tetap 4, yang kiri kanannya itu adalah kita ya bisa kita ganti, ke kirinya itu adalah 2, kanannya juga 2 ya, tidak ada masalah. Nah, ini yang saya maksud adalah fungsi dari apa? Fungsi dari season break. Nah, oke ya, saya sudah membentuk sebuah tabel ya, sebuah tabel. Nah, pada saat kita membentuk sebuah tabel, yang sesuai itu adalah judulnya di atas, bukan judulnya di bawah. Ya, di sini tabel ya. Tabel 2.2.1 ya.
2.1. Penelitian terdahulu. Nah, ini teman-teman ya, ini cara yang manual ya, cara manual. Nah, bagaimana kita membuatnya itu adalah agar berapapun tabelnya nantinya itu akan isi sendiri ya. Saya bentuk lagi di sini adalah, kalau saya bentuk tabel lagi di ya, kita tulis di sini ya, tabel berapa ya, maka ya tabel 2.2. Ini saya hapus dulu. Nah, caranya adalah ya, kita klik yang ada plus di sini, kita klik, habis itu kita klik kanan. Oke, saya ulang kembali ya, yang ada tanda plus di ujung kiri atas ya, kita klik, habis itu klik kanan ya, kita cari. Apa yang mau kita cari? Yang kita cari adalah apa? Insert new caption ya, insert caption. Kita klik insert caption. Nah, setelah itu di sini kita bisa, kalau kita mau pilih yang sudah ada, kalau kita sudah bentuk sebelumnya ada di sini ya, tapi kita kepinginnya membuat yang baru. Kita pingin buat yang baru, kita abaikan ini, kita klik new label. Di sini kita tulis ya, di sini tulis tabel ya, tabel 2 titik. Cukup gitu aja ya. 2 ini menunjukkan apa? 2 itu menunjukkan bahwa tabel itu berada di bab 2. Kalau tabel di bab 1, maka kita cukup tulis saja di sini 1 titik. Langsung spasi. Karena ini adalah di halaman kedua, maka di sini kita tulis 2, langsung titik. Habis itu kita oke. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Jika sudah terbentuk di sini, maka di sini kita tulis penelitian terdahulu. Ya, langsung muncul di situ penelitian. Yalah, ini aja dulu ya. Habis itu kita klik OK. Ya, ini biarkan ya, maka dia akan sudah muncul di sini ya. Loh Pak, tulisannya kan masih italik ya. Bagaimana kita rubahnya? Nah, rubahnya adalah kita klik di sini ya untuk merubah ke time, atau di sini ya, kita cari ada caption. Ini ada. Di sini caption, kita klik kanan, habis itu klik modify, kita ganti ya. Kita ganti warna hurufnya menjadi otomatis. Habis itu kita hilangkan yang italiknya, terus dibuat di tengah. Sudah oke, spasinya sudah oke, ukurannya berapa? 12. Time news, ukuran berapa? Jenis huruf time news. Habis itu kita langsung oke. Nah, di sini ya, penulisan untuk penelitian terdahulu ini ya, itu bukan seperti ini ya, tapi penelitian terdahulunya di bawahnya tulisan tabel 2.1. Kita gunakan Ctrl lagi, Shift Enter ya, seperti ini ya. Nah, kita cobakan yang 2. Kita sama ya, kita klik, habis itu insert caption ya. Di sini ya sudah ada tabel keduanya apa ya, atau kita langsung ngambil dari ini. Bisa, mana yang kita tulis? Oh ini, oke ya. Sudah langsung rubah dia ya. Terus kita tulis saja di sini ya. Misalnya tabel penelitian. Ya, secara otomatis sudah save. Nah, oke ya. Ini untuk daftar isi. Tabel. Nah, yang berikutnya adalah di halaman yang kedua masih saya membentuk ya. Saya membuat satu gambar. Oh, ternyata ada gambar di bab 2 ini. Maka ini saya buat ke potret. Untuk buat ke potret, maka ini saya berhentikan. Maka sessionnya saya ganti. Ya, saya rubah ke session atas yang landscape, maka saya rubah ya ke potret. Ya, setelah rubah di potret, oke, di sini ya kita membuat sebuah gambar. Ya, daftar gambar. Ya, misalnya ya kita di bab 2 ini kita membutuhkan ada gambar, misalnya gambar gambar kerangka pikir ya, gambar kerangka pikir. Maka untuk membuat gambar ya sama ya. Saya siapkan dulu ya, saya siapkan gambarnya. Ya. Maka untuk gambar itu ya kita klik kanan di gambar ya, habis itu ya kita insert caption. Di sini ya kita buat new label terkait dengan gambar ya. Gambar di halaman kedua ya, maka kita tulis 2 titik. Setelah itu oke ya.
Setelah itu kita tulisannya bukan skopnya atau namanya, identitasnya di atas. Kalau gambar itu identitasnya di bawah. Penulisannya tulisan tabel di atas, tabel 2 di atas, tulisan tabel penelitian di bawah. Kalau untuk gambar maka tulisannya nyambung ya. Misalnya kerangka ya, kerangka pikir ya. Tulisnya benar seperti apa? Seperti ini ya, nyambung ya. Kalau gambar itu nyambung. Ya, kalau tabel ya dibuat kita sudah membuat dua tabel dan satu gambar. Nah, kalau ada gambar lagi, nanti kita cari aja, kita klik aja tadi yang sudah kita buat itu, yang caption itu di gambar yang kita sudah tulis, gambar 2, ya pasti nanti juga langsung berubah urutnya. Ya, bagaimana kalau di halaman 3? Ya, kalau di di bab 3. Kalau di bab 3 sama ya, kalau di bab 3 kita buat gambar 3 titik ya, menunjukkan gambar itu ada di bab 3. Nah, oke ya. Sekarang untuk ya, semua ini bukan halaman. Pembuatan halaman ya, yang pastinya adalah untuk cover ini kita mulai dari cover dalam, pembentukan halaman ya. Habis itu oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini teman-teman, sebelum teman-teman memberikan nomor halaman, maka perhatikan di desain ya, di desain di sini. Di sini ya teman-teman pastikan yang ada tulis link to previous ya. Di sini harus, ini masih kondisi warna sepertinya, artinya diaktif. Maka di sini kita harus matikan. Kita matikan di sini. Kita harus ya disable di sini. Terus habis itu kita centang di bagian di. Setelah itu ya, mana lagi yang perlu perhatikan? Yang perlu perhatikan juga di bagian header font top sama footer. Di sini untuk headersnya itu adalah jaraknya itu dari atas, dari kertas tip paling atas sampai dengan penulisan ya, sampai di garis ini ya. Dan iya, sebentar ya, ini lemot lagi. Oke ya, untuk yang terkait dengan penomoran di sini ya, penomoran di sini yang didesain itu ya, yang didesain, perhatikan tadi yang header. Yang header itu jarak dari tepi ke atas ya, tepi atas ya, itu adalah 2,5 ya, di sini 7 ya, 1,2. Ini kita pastikan di sini adalah 2,5. Oke, setelah itu footernya berapa? Footernya juga kita ganti ke, dari bawah itu ganti ke 1,5, bukan 2,5 tapi 1,5. Oke, 1,5. Oke, sudah selesai, maka kita berikan nomor ya. Untuk cover daftar isi, daftar gambar dan lain sebagainya, nomornya pastinya adalah, nomornya itu adalah di bawah. Jangan tulis yang klik yang di footer, tapi page number kita pilih yang bottom ya, bottom page. Kita cari yang di tengah ya. Oke. Di sini kita format dulu ya. Ini diganti ke Romawi. Habis itu oke. Gitu. Ini ya. Maka di sini ini bagaimana kita hapus ya? Ini dihapus. Kita mengaktifkan apa ini ya? Yang ini kita hapus. Terus yang di sini ini harus dimulai dari 1, cover dalam itu mulai dari 1. Jangan mulai dari 2. Maka kita ganti ya. Mulai startnya adalah kedua. Ya. Untuk pokoknya ke 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya ke bab ini. Di bab ini pastinya adalah perlakuannya beda. Ya. Dia karena dia mengikuti atas, maka ini kita klik defense, ini kita matikan ya. Terus ini kita hapus. Agar apa? Kenapa itu hasilnya tidak ikut kalau kita hapus di sini, maka kita ganti ke, karena tadi sudah kita pelajari, sudah angka ya. Tinggal ya. Untuk halaman yang ada tulisan ya. Ya, yang ada tulisan bab 2, bab 3, untuk halaman tulisan bab itu nomornya itu adalah di tengah bawah. Ya, nomornya di tengah bawah. Maka kita perhatikan ya, ini jaraknya, ini jarak harus 1,5. Aduh, 1,5. Nah, oke. Di mana kita start dari sini, kita mulai dari salah. Terus di halaman kedua, halaman ke tengah di bawah. Maka untuk membentuk ya
satu halaman lagi. Saya bentuk satu. Sebentar. Oke. Nah, di halaman Pak ya, udah rumusan masalah no ya, ya, tapi di sini ya. Bagaimana kita pindah ke sini? Ini, push. Stop. Nah, oke. Di sini kita harus perhatikan lagi adalah di sini harus ya 2,25. Geser. Nah, halaman saya buat satu lagi halaman berikutnya sudah cukup di sini aja. Ini adalah sama. Halaman 2 kerjanya adalah sama. Ya, halaman 2 itu adalah sama. Dimatikan. Terus. Ya. Oke. Oke. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau di sini nanti klik, maka nomornya itu ada di sini. Digeser ke sini ya. Maka ganti ke sini sudah. Oke. Di halaman ini. Ya, nah, kita setelah ini ya kita coba ya sama daftar gambar. Kita sudah membentuk nomor halaman, kita membuat apa? Daftar ya hilang. Klik aja di sini daftar isi. Nah, pindah ke ini dan kita sudah bab 2 penelitian terdahulu. Kita klik aja penelitian terdahulu ya. Setelah itu kita buat daftar isi ya pastinya ya langsung di sini. Nah, klik ya. Klik reference ya, klik reference ya. Habis itu klik table of content. Klik table of content, di situ ya kita pilih stylenya, style yang kita butuhkan yang mana. Ya di sini banyak style. Saya biasanya adalah menggunakan yang style yang 2. Ya saya klik. Nah sudah terbentuk nih teman-teman ya. Halaman depan ya bab 2 di halaman 1, bab 2 itu halaman 3 dan lain sebagainya. Sudah terbentuk. Nah bagaimana agar ini? Coba kita cek deh bener nggak ini. Nah kita tekan kontrol ya, tekan kontrol, kita pindahkan di sini. Ya, saya mau ke penelitian terdahulu nih, ya. Tekan kontrol, terus kita geserkan, pindahkan pointer mouse ada di penelitian terdahulu. Saya klik. Kita lihat ya, teman-teman, pembuatan daftar tambah sudah oke nih, ya, selesai. Nah, kalau misalnya kita mau terlalu renggang, kita tinggal atur aja, ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tadi ada gambar, kita buat daftar gambar. Ini tulis daftar, ya, daftar tabel. Oke. Ya. Teman-teman bisa lihat itu ada di situ insert caption ya, ada segitiga sendiri di sini, sebelahnya itu ada tulis table of figure dialog. Oke, teman-teman bisa klik ya table figure of dialogs. Nah, sekarang kita mau cari ini. Kita mau apa nih? Daftar gambar, daftar tabel dulu ya. Daftar tabel, maka kita klik yang di sini, yang capture label ya. Capture labelnya ini diganti ya, kita mencari, kita buat daftar tabel ya. Daftar tabel tadi kita ambil tabel 2. Oke, sudah selesai, kita langsung oke. Ya. Ada. Ini di halaman apa? Di halaman kedua ya. Tabel 2.1 di halaman 2. Benar apa enggak? Di halaman 4 ya. Kita klik lagi, tekan kontrol, cek. Ya, tabel sudah. Daftar gambar, saya buat lagi satu halaman. Daftar. Nah, daftar gambar sama ya, daftar gambar juga sama. Kita menggunakan habis itu ini ya. Kita pilih gambar ya, kita tadi ada buat gambar 2. Mana dia ini? Gambar 2. Kita klik. Nah, sudah. Ya. Ini di tengah. Oke. Oke, benar. Tahap terkait dengan margin, tahap terkait dengan margin, gambar otomatis sudah selesai ya. Kesimpulannya adalah ya, kita membuat seperti ini itu adalah untuk memudahkan kita dalam mencari halaman berapa yang mau kita tulis atau halaman berapa yang kita mau revisi. Nah, agar teman-teman itu mudah ya, teman-teman bisa membuatnya itu ya, bisa buatnya itu sekaligus dulu ya. Jadi di setup semua dari awal ya, mulai dari cover dalam, daftar cover dalam itu siapa namanya, di bagian depan itu isinya apa aja, cover dalam ya, cover luar, cover dalam, habis itu pengesahan,
habis itu daftar kata pengantar, habis kata pengantar daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ya. Itu di setup semua, habis itu di bab, ya, di bab 1, di bab 2, ya. Kita dibuatkan session-session semua, ya. Dibuatkan session-session semua. Tinggal begitu nanti kita masuk kepada penyusunan proposal, kita menulis, kita tinggal nulis-nulis saja, ya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah boleh kita membuatnya di belakang gitu ya? Kita tulis saja dulu, habis itu baru nanti disetting. Ya, itu boleh ya, boleh-boleh aja. Jadi teman-teman tulis saja dulu ya, tulis saja dulu, baru nanti ya setelah ditulis semua baru dirapikan ya, baru dirapikan sesuai dengan yang sudah kita praktekkan bersama. Ya, itu teman-teman ya. Untuk itu teman-teman kita akhiri dulu untuk kegiatan malam ini, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, itu saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya.